달라고 내 거잖아. 이렇게 구질구질하게 굴 거면 그날 거짓말을 왜 했니? 나 못 간 거라고 그렇게 말했어야지. Setelah kejadian itu, Woyon merasa sangat bersedih karena saat itu pula perasaannya kepada Leso semakin besar. Ia semakin bimbang untuk meneruskan hubungannya dengan Jonso atau menghentikannya dan kembali untuk Leso. Namun hal itu sangat sulit ia lakukan karena selama ini Jonso tidak pernah melakukan kesalahan kepadanya. Bahkan karena Jonso lah Woyon semakin berkembang dalam bidang yang ia sukai, yaitu kaligrafi. Semakin hari, Leso mulai memaafkan kesalahan kedua orang tuanya. Ia juga mulai menerima keadaan bahwa mencintai Woyon adalah hal yang benar yang ia lakukan, meskipun tak akan bisa memilikinya. Karena perasaan tidak akan pernah berdusta, Jonso juga mulai sadar bahwa selama ini, walaupun statusnya sebagai pacar bagi Woyon, tapi ia tidak pernah merasa cintanya dibalas oleh Woyon sendiri. Hingga suatu hari, Woyon memutuskan hubungannya dengan Jonso. Ia tidak bisa melawan perasaannya yang jelas-jelas tertuju kepada Leso. 씨를 좋아할 이유가 너무 많아요. 사랑이 안 돼요, 제가. 죄송합니다. Jonso sedikit marah kepada Leso karena hal itu, dan pertengkaran terjadi di antara mereka. Namun karena kejadian itu, Woyon ikutan marah kepada Leso dan berharap tidak akan bertemu lagi dengannya. Ia merasa tersakiti setiap bertemu dengan Leso. 상처 받기만 한 연애도 상처 주기만 한 연애도 둘 네가 나한테 오기만 하면 나 얌전히 기다릴게. Karena itu, Leso menjauhinya. Hal itu malah membuat perasaan Woyon tersakiti, karena yang sebenarnya ia inginkan adalah Leso sendiri. Setelah itu buku yang mereka buat berhasil diterbitkan. Woyon dan Leso kembali bertemu. 다만 이를테면 작가님 오셨어요? 고생이 많으시네요. Dan malam harinya Leso minum-minum bersama Jonso. Perkataan Leso waktu itu membuktikan bahwa ia sudah menyukai Woyon sejak kecil. Karena itu, Jonso bisa memberikan Woyon kepadanya. Tapi masalahnya, kedua orang tua Woyon tidak begitu suka dengan Leso. Karena mereka tahu bahwa Leso mencapakan perasaan Woyon selama 10 tahun dan sering membuatnya menangis. Di balik hal itu, kedua orang tua Leso malah senang karena Leso menyukai seseorang, yaitu Woyon. Walaupun saat itu, mereka dan Leso dibuat kecewa, karena di tempat yang sama, Woyon malah bertemu dengan Jonso. Padahal Woyon tidak tahu bahwa seseorang yang ia temui itu adalah Jonso, karena yang mengajaknya bertemu sebelumnya hanya seseorang dari tempat kerjanya. Masalah semakin rumit karena Woyon tidak ingin menyakiti perasaan Leso. Dan keadaan malah membuat Leso benar-benar tersakiti. Leso sangat ingin tahu apa yang sebenarnya Woyon rasakan terhadapnya, tapi Woyon tidak pernah menyampaikannya, karena keadaan membuatnya tak mampu untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia sangat ingin menjalin hubungan dengan Leso. Dan keesokan harinya, Leso menemui Woyon dan meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Dan ia mengajak Woyon bertemu setelah itu. Beberapa hari telah berlalu. Hubungan Leso dengan Woyon semakin membaik. Di tepi pantai yang indah, Leso memberikan sebuah bunga kepada Woyon dan mengungkapkan semua yang ia rasakan kepadanya. 너와 함께한 모든 날이 좋았고. Ia berharap Woyon memikirkan jawaban atas perasaan yang ia berikan itu. Saat mereka di jalan untuk pulang, mereka kehabisan bahan bakar dan harus menunggu bantuan di tepi jalan. Leso memberikan pemandangan bintang-bintang yang indah kepada Woyon. Kedekatan mereka saat itu menjadi jawaban untuk Leso bahwa Woyon menerima cintanya. 안 기다려도 되지. Mereka pun akhirnya jadian. Di sisi lain, seorang gadis bernama Yura ingin pergi ke kota tempat keberadaan Leso. Gadis yang berasal dari Amerika ini sepertinya memiliki hubungan yang dekat dengan Leso. Setiap hari, siang dan malam, Woyon selalu bersama dengan Leso. Hubungan mereka benar-benar sangat bahagia. Namun rupanya kebahagiaan tidak bisa selamanya dipertahankan. Selalu ada cobaan yang harus dihadapi. Di sini tanpa sengaja Woyon melihat sebuah tawaran pekerjaan kepada Leso, di mana pekerjaan itu akan membuat Leso pergi keliling dunia.
Leso memutuskan untuk mengajak Woyon. Tapi sebelum itu, tanpa sengaja Woyon melihat seorang gadis masuk ke tempat tinggal Leso, yaitu Yura. Perasaan Woyon dibuat tak karuan memikirkan hal itu. Untung saja saat itu, Woyon tahu bahwa Yura hanyalah teman Leso saja. Leso juga memperkenalkan kepada Yura bahwa Woyon adalah kekasihnya. Setelah itu Woyon dan Leso meminta izin kepada kedua orang tua Woyon untuk mengajaknya pergi keliling dunia. Masalahnya kedua orang tua Woyon tidak menyukai Leso, sehingga sedikit rumit untuk meminta izin. Tapi setelah mengatakan perasaan Leso terhadap Woyon kepada ayahnya Woyon, akhirnya Leso berhasil mendapat izin sekaligus mendapat restu untuk menjadi kekasih Woyon. Rupanya masalah tidak berakhir di sini. Woyon diajak sebuah perusahaan untuk bekerja sama. Ia dibuat bimbang apakah ia harus menolak pekerjaan itu dan ikut pergi dengan Leso. Tapi kesempatan pekerjaan itu juga sangat penting untuk karirnya. Dengan sedikit pertimbangan, Woyon memutuskan untuk tidak ikut pergi dengan Leso dan menerima tawaran kerjasama itu. 나 안 가. Walaupun Leso sedikit kecewa, tapi ia mengerti bahwa yang mereka pilih sama-sama kesempatan besar untuk karir mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya menjalani hubungan jarak jauh. Setiap ada kesempatan mereka selalu memberi kabar satu sama lain. Namun lama-kelamaan, jarak dan waktu mereka semakin jauh. Hubungan mereka terasa sangat dingin. Dan dari waktu ke waktu, hubungan mereka menjadi renggang. Hingga suatu hari, Woyon tidak bisa menjalani hubungan seperti itu lagi. Ia memutuskan hubungannya dengan Leso. 그만하자. 널 미워할 것 같아. Dalam kesedihannya itu, Jonso hadir tepat waktu. Ia bisa mengisi kesepian yang Woyon rasakan. Hal itu menjadi bukti bahwa waktu kebersamaan yang sering dilalui mampu menumbuhkan rasa cinta satu sama lain. Dan sebaliknya, hubungan percintaan akan semakin memudar jika tidak sering bersama. Beberapa waktu telah berlalu. Woyon akhirnya bisa menjadi juru kaligrafi profesional. Dan Leso juga menjadi fotografer terkenal. Tapi masalahnya, saat Leso kembali dan menemui Woyon, ia tahu bahwa selama tidak ada kehadirannya di sisi Woyon, ada Jonso yang menggantikan posisinya. Leso lah yang selama ini sangat tersakiti. Dan Woyon masih memiliki perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Walaupun Jonso tidak menjadi kekasih Woyon, tapi kedekatan mereka membuat Leso benar-benar kecewa. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi jika perasaannya tidak dibalas Woyon. Yang tidak disangka, akhirnya Han Jinju menjalin hubungan yang serius dengan pria pemilik kafe tempat mereka sering bersantai. Setelah itu, Leso akan mengadakan pameran hasil foto-foto yang ia ambil di seluruh dunia. Leso menjelaskan bahwa semua foto itu menunjukkan betapa besar rasa cintanya kepada Woyon. Ia merasa Woyonlah yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ia juga berharap Woyon datang dalam pameran itu. Tapi sebelum itu, pertengkaran terjadi antara Leso dengan Woyon. Woyon menyalahkan Leso yang membuat hubungan mereka putus. Sebenarnya selama mereka terpisah, Leso selalu memberi kabar kepada Woyon. Namun karena Woyon sering tidak membalas kabarnya karena pekerjaan, kesalahpahaman itulah yang membuat hubungan mereka hancur. 너는 늘 나를 의심하고 혼자 생각해. Selama pameran Leso diadakan, ia selalu menunggu kedatangan Woyon di sana. Namun beberapa hari Woyon tidak pernah menampakkan dirinya di depan Leso lagi. Hingga suatu hari, ibunya Leso menemui Woyon. Ia berterima kasih kepada Woyon yang telah merubah Leso menjadi lebih baik. Bahkan Leso bisa menerima kesalahan ibunya sendiri dan hal itu karena Woyon. Ibunya Leso berharap agar Woyon menemui Leso sekali saja, agar tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah memikirkannya, akhirnya Woyon pergi ke pameran foto Leso walaupun ia sudah terlambat. Tidak ada seorang pun yang berada di sana. Tapi kedatangannya di sana membuatnya sadar bahwa selama ini ialah yang salah. Dan selama ini Leso menyukai dirinya dengan perasaan yang paling dalam. Hingga hal itu membuat Woyon meneteskan air matanya. Tiba-tiba Leso datang menemuinya. Mereka telah dipertemukan untuk berjodoh. Akhirnya mereka bisa menjalin hubungan yang sesungguhnya dan saling menguatkan satu sama lain. 너 사랑해. Jonso juga mengerti bahwa sebesar apapun cintanya kepada Woyon,
ia tak akan bisa mengalahkan cinta antara Woyon dengan Leso. Suatu hari, Jinju memutuskan untuk menikah dengan kekasihnya. Dan ia ingin mengambil foto prewedding di suatu tempat yang indah dengan bantuan Leso dan teman-temannya. Lengkaplah sudah pasangan di antara mereka. Han Jinju menikah dengan kekasihnya, Yonghye dengan Haiji, dan Woyon dengan Leso. 너도 멋지다. 상혁이 더 가까이. 뭐 문제야? Kebahagiaan mereka menjadi akhir dari drama ini. Dan yang bisa kita ambil, yaitu kebersamaan akan menumbuhkan rasa cinta yang terdalam. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.